Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bersama-sama lagi menikmati kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap pagi. Sehingga kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru. Untuk kita boleh bersama-sama lagi datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, bersama-sama bersyukur, memuji, menyembah Tuhan, dan belajarkan firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih kalau kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru, yang datang daripada Tuhan, untuk kami boleh pakai beraktivitas di sepanjang hari yang baru ini. Dan kami bersyukur kami boleh mengawali lagi hari baru kami yang Kau berikan ini, dengan kami datang menghampiri tahta kasih karunia-Mu, menaikkan pujian, syukur, penyembahan kami kepadamu. Sebab sungguh hanya dekat Engkau kami tenang, hanya di dalam Engkau kami aman. Sebab itu kami mau terus tinggal di dalam-Mu dan firman-Mu di dalam kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu, ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Selalu bersekutu denganmu, nikmati hadiratmu, biarlah rohmu dan dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu, ada kekuatan baru. Allah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu ya, biarlah bila dalam hidupku, sungguh indah
Amin. Rasa tenang itu Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dengan ada kekuatan baru Kau perlindunganku keselamatanku ku ingin selalu bersekutu denganmu menikmati hadiratmu ya tinggal dalam hidupku sungguh indah bersamamu ingin selalu bersekutu denganmu menikmati hadiratmu ya biarlah tinggal dalam hidupku sungguh indah bersamamu sungguh indah bersamamu sungguh indah bersamamu selamanya. Haleluya. Singgah bersamamu Tuhan. Dalam hadiratmu ada kasih yang berlimpah, ada sukacita, ada kekuatan dalam hadiratmu Tuhan. Kami sembah, kami tinggikan namamu. Haleluya, haleluya. Kami sembah Yesus Tuhan. Haleluya. Kami sembah, sebab kami mau terus di dalam-Mu, bersekutu denganmu, menikmati
Sebab hanya dekat Engkau kami kenal. Sebab hanya di dalam-Mu kami aman Tuhan. Biarlah Roh-Mu di dalam kami. Biarlah firman-Mu menguasai hidup kami, mengendalikan pikiran kami, sehingga pikiran kami selaras dengan pikiran-Mu Tuhan, sehingga perasaan kami selaras dengan perasaan-Mu, dan kehendak kami seturut dengan kehendak-Mu. Sebab Kau Allah yang berdaulat atas hidup kami, yang terbaik bagi kami. Kami bersyukur. Haleluya. Kami sembah, kami sembah, kami sembah. Kami tinggikan Engkau, kami muliakan nama-Mu, Yesus. Tuhan. Kami sembah, kami sembah, kami sembah. Kami muliakan nama-Mu. Tinggikan Engkau. Haleluya. Kami puji. Kami muliakan nama-Mu.
Terpujilah namamu, Yesus Tuhan. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Kami mau terus tinggal dalam hadirat-Mu, dalam roh-Mu dan firman-Mu tinggal dalam hidup kami. Kami hidup seturut dengan firman-Mu, tidak menyimpan ke kanan dan ke kiri, terus berjalan di dalam jalan-jalan-Mu. Karena roh-Mu yang memimpin kami, menuntun kami. Haleluya. Terpujilah namamu, biarlah kami terus tinggal dalam hadirat-Mu, hadirat-Mu yang melindungi kami, kasih-Mu yang memagari hidup kami, kuasa-Mu yang menaungi kami. Sungguh kami aman di dalam-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Biarlah hati kami terus Engkau baharui. Sebab dalam hati kami simpan janji-janji firman-Mu. Haleluya. Haleluya. Terpujilah namamu,
Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya. Mulialah nama-Mu, mulialah nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami mau terus tinggal dalam hadirat-Mu, menikmati kasih dan kuasa-Mu, sebab sungguh indah bersama-Mu Tuhan. Haleluya. Hati baru, ya Allah, dan bangkitkan Roh-Mu dalamku. Beriku hati baru Tuhan. Hati baru, ya Allah, dan bangkitkan Roh-Mu dalamku. Jaga dalam hadirat-Mu Tuhan. Jangan ambil Roh-Mu dariku. Sukacita bersamaku. Jangan ambil Roh-Mu dariku. Ya hati baru. Amin. Ya Allah, dan bangkitkan Roh-Mu dalamku. Kami hati yang baru ya Allah. Hati baru, ya Allah, dan bangkitkan Roh-Mu dalamku. Jaga jangan
baru. Amin. Ya dan bagi aku hati baru. Hati baru. Amin, haleluya. Ya dan bagi roh jaga kami dalam hadirat-Mu Tuhan. Jaga jaga kami dalam hadirat-Mu Tuhan. Jaga jagaku dalam hadirat-Mu Tuhan. Jagaku dalam hadirat-Mu Tuhan. Jangan ambil roh-Mu dariku. Sukacita keselamatanmu. Jangan ambil roh-Mu dariku. Ini doa kami di hadirat-Mu pagi hari ini. Ini permohonan kami kepadamu pagi hari ini. Jangan ambil roh-Mu dari kami, tapi perbaharui terus dari hari ke hari hati kami, pikiran kami, perasaan kami, kehendak kami. Kendalikan hidup kami dengan roh-Mu yang membawa kami kepada seluruh kebenaran firman. Sehingga kami tidak lagi hidup menuruti keinginan daging, hawa nafsu dunia yang membawa kepada kebinasaan, yang membawa kehancuran baik dalam rumah tangga kami, dalam bisnis usaha kami. Tapi biarlah kami hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Pikiran kami ditundukkan dalam pikiran Kristus. Keinginan kami ditundukkan pada keinginan Kristus. Perasaan kami ditundukkan pada perasaan Kristus.
Sehingga apa kata firman-Mu itu yang jadi dalam hidup kami. Karena kami percaya firman-Mu ya dan amin, di mana ada kebenaran, di situ ada damai sejahtera, ada ketenangan dan ketentraman. Sebab itu jangan ambil roh-Mu dari kami Tuhan. Tapi biarlah kami mau taat dan peka mendengarkan suara roh-Mu untuk taat kepada firman-Mu di hari-hari yang terakhir. Bapak terima kasih buat pagi hari ini. Kami mau siapkan hati kami lagi untuk firman-Mu. Roh Kudus tolong kami untuk mengerti, tolong kami untuk memahami setiap perkataan firman-Mu. Sehingga kami percaya dan kami melakukan. Kami sambut firman-Mu pagi hari ini di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Yosia. Ya, Shalom, selamat pagi. Halo. Ya, tidak terasa ya, hari ini kita sudah sampai kepada Wahyu pasal yang ke-18. Jadi kalau kemarin sudah disampaikan oleh Pak Simon, yaitu mengenai penghakiman atas Babel, maka hari ini kita masuk kepada temanya, yaitu mengenai jatuhnya Babel. Ya, kitab Wahyu ini cukup panjang ya. Kalau kita ikuti dari awal itu yang awal kita sudah belajar tentang 7 segel, terus 7 sangkakala, dan sekarang adalah masuk kepada 7 cawan, dan cawan yang ke-7 yaitu mengenai murka Allah ya. Nah, saya tertarik dengan judulnya mengenai jatuhnya Babel ya. Jadi mengapa Rasul Yohanes menganalogikannya dengan Babel? Ya, jadi kalau kita belajar dari Perjanjian Lama, sejarahnya Babel itu didirikan oleh Nimrod ya. Jadi Musa punya Nuh, ketika dunia penduduk bumi dihapus oleh air bah, Nuh mempunyai 3 anak, salah satunya adalah Ham ya. Ham ini punya anak, terus anaknya punya lagi satu namanya Nimrod. Jadi pendiri dari kota Babel ini adalah Nimrod. Ya, nah Babel sendiri itu artinya apa? Babel itu artinya adalah lambang dari pemberontakan Tuhan, pemberontakan terhadap Tuhan. Ya, makanya kemarin bahwa kota Babel itu disamakan dengan seorang pelacur, ya, karena memang lambang dari pemberontakan terhadap Tuhan itu ada di kota Babel. Ya, baik, saya bacakan dari pasal yang ke-18 ini, saya bacakan sebagian-sebagian. Nanti saya coba apa yang saya dapat dari situ ya. Jatuhnya Babel, ayat yang pertama. Kemudian daripada itu aku melihat seorang malaikat lain turun dari surga. Ia mempunyai kekuasaan besar dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Dan ia berseru dengan suara yang kuat. Katanya, sudah rubuh Babel, kota besar itu, dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat, dan tempat persembunyian semua roh najis, dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci. Ya, jadi memang di kota Babel itu pada masa itu ini menjadi pusat daripada segala macam kejahatan, ya, kejahatan itu mengenai penyembahan berhala, kejahatan tentunya yang asusila semua ya, dan di sini digambarkan juga mengenai adanya roh kenajisan, ya. Nah, kita tahu bahwa tipologinya Tuhan ya, ketika awal Perjanjian Lama, bahwa Tuhan itu pada masa Musa juga dalam Perjanjian Lama dia memberikan kasih karunia, artinya bangsa Israel diberikan kasih karunia, dibebaskan dari Mesir. Ya, kita tahu bahwa mereka sudah selamat dari 10 tulah dan mereka bisa menyeberang Danau Tabernau ya. Dan di situ kita tahu bahwa kasih karunia adalah mereka dibebaskan.
Nah, tapi setelah dibebaskan, tentunya Tuhan mau mereka juga hidup tertib. Makanya Tuhan memberikan 10 titah, ya, 10 hukum Taurat. 10 hukum Taurat itu sebenarnya kalau intinya cuma 2 ya. Pertama yaitu menghormati Tuhan, ya, terus yang kedua menghormati sesama. Jadi ketika dikatakan bahwa hormat kepada Tuhan itu, pertama kita hormat kepada keberadaannya, artinya Tuhan minta supaya kita tidak ada Allah lain di hadapannya, ya, terus jangan membuat Allah lain, dan Tuhan juga minta supaya kita hormat kepada harinya, makanya dimintakan supaya kita mengingat hari Sabat dan menguduskannya, dan tentunya meminta kita supaya menghormati namanya, ya. Artinya tidak boleh menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Terus kita juga hormat kepada manusia. Ketika kita hormat kepada manusia, ya, hormat kepada siapa? Kepada orang tua, makanya dibilang hormatilah orang tuamu, menghormati nyawa orang lain, dibilang jangan membunuh, menghormati pernikahan, dibilang jangan berzina, dan menghormati harta orang lain, artinya dibilang kita jangan mencuri, ya, dan kita menghormati juga reputasi orang, maka dikatakan juga bahwa kita tidak boleh berdusta. Nah, tentunya ketika rasa hormat itu hilang, ya, sama seperti yang dituliskan di dalam Wahyu ke-18 ini dikatakan, maka yang terjadi adalah penyembahan berhala karena kita tidak menghormati Tuhan, dan yang kedua adalah asusila, ya. Jadi kita lihat bagaimana terjadi banyak sekali pelacuran, perzinahan di sana, ya. Nah, tapi tipologinya Tuhan juga, karakternya Tuhan bahwa kita juga harus bertanggung jawab dengan segala perbuatan kita, ya. Artinya kita harus siap ketika terima hukuman, ya. Jadi hari ini juga kita bicara tentang kemurkaan Tuhan, artinya kita yang melakukan kesalahan kita harus bertanggung jawab, ya. Dan nanti ada prinsip yang terakhir yaitu mengenai ganjaran, ya. Ada hukuman jika kita melanggar. Kita melanggar itu ada hukumannya, ya. Nah, di ayat ke-4, ya, dikatakan, lalu aku mendengar suara lain dari surga berkata, pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu menjadi bagian dari dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetakannya. Nah, di sini juga kita lihat bagaimana karakter Tuhan, ya, bahwa setiap kesalahan kita harus tanggung jawab, ya, karena kita sudah melanggar, ya. Memang kitab Wahyu ini memang adalah gambaran, yaitu penglihatan penglihatan Rasul Yohanes terhadap ke depan. Tapi tentunya ini punya dasar juga, punya dasar perjanjian lamanya apa, ya. Saya melihat seperti itu. Jadi setiap manusia yang melanggar, prinsipnya tidak ada yang luput dari penghukuman. Ya, memang Tuhan sudah memberikan kasih karunia, ya, tapi dia juga membuat aturan. Nah, sama juga di dalam perjanjian baru, ketika kita menerima kasih karunia, keselamatan, dosa kita ditebus, ya, kita sudah diselamatkan dari segala dosa-dosa kita, maka seperti yang disampaikan oleh Pak Simon, bahwa Tuhan itu memiliki putra, yaitu Tuhan Yesus, dan kita ini adalah mempelainya Kristus. Jadi yang dituntut, kalau dalam perjanjian lama itu adalah 10 titah, hukum Taurat, maka di dalam perjanjian baru yang dituntut daripada kita adalah kekudusan. Ya. Makanya ketika kita ingin menjadi mempelainya Kristus, yang dituntut daripada kita itu adalah kekudusan. Ya, dan kita tahu bahwa kalau kita tidak hidup kudus, kita tidak hidup sampai dengan akhir zaman ini, ya, maka pasti akan ada hukuman atau ganjaran, ya. Nah,
Kalau kita belajar juga dari Perjanjian Lama, setiap yang melakukan kesalahan itu tidak ada yang luput. Seperti kita tahu belajar dari saudaranya Abraham, ada Lot, ya, Lot yang tinggal di Sodom dan Gomora, ya, sekalipun Musa sudah berusaha untuk menyelamatkan, dia pernah berdoa, ya, dia bernegosiasi dengan Tuhan supaya luput saudaranya dari hukuman Tuhan. Tuhan mencarahkan 50 orang, terus negosiasi menjadi 45 orang supaya kota Sodom tidak dimusnahkan. Dari 45 menjadi 40, dari 40 menjadi 35, 35 menjadi 30, 30 menjadi 25, 25 menjadi 20. Ternyata nggak ada juga yang bertobat, akhirnya Tuhan hukum. Ya, terus kita lihat juga bagaimana zaman Nuh, ya, ketika Tuhan murka dan menghukum semua manusia yang ada di bumi ini, hanya 8 orang yang diselamatkan. Ya. Nah, tapi bagaimana sebenarnya dengan kita? Ya, bagaimana dengan kita pelayan-pelayan Tuhan? Apakah kita bisa terluput daripada hukuman? Ya, karena nanti kalau kita baca di berikut-berikutnya itu sungguh mengerikan. Ya, coba kita baca di ayat yang ke-5. Dikatakan dosa-dosanya telah bertimbun-timbun sampai ke langit dan Allah telah mengingat segala kejahatannya. Ya, ternyata murka Allah itu dia mengingat semua dosa-dosa, ya, yang bertumpuk-tumpuk. Jadi seperti digambarkan memang Babel itu memang kota pemberontak. Jadi memang segala macam kejahatan ada di situ. Digambarkan bahwa manusia pada akhir-akhir zaman ini akan seperti itu, ya. Mereka memiliki dosa yang bertumpuk-tumpuk. Dikatakan juga balasannya kepadanya sama seperti dia juga membalaskan dan berikanlah kepadanya 2 kali lipat. Jadi prinsip mata ganti mata, gigi ganti gigi ini nggak berlaku, tapi 2 kali lipat, double hukumannya. Dengan 1 dosa dihukum dengan 2 dosa. Ya, karena murka Allah itu. Dan ayat ke-7 dikatakan berilah kepadanya siksaan dan perkabungan sebanyak kemuliaan dan kemewahan yang telah ia nikmati. Ya, sebab ia berkata dalam hatinya, aku bertahta seperti ratu dan aku bukan janda dan aku tidak akan pernah berkabung. Ya, diibaratkan di sini bahwa aku, ya tentunya Tuhan ini adalah Allah yang bertahta, ya, Tuhan yang punya kuasa, yang powerful, ya, yang bisa melampiaskan murkanya. Ya, sebab itu segala malapetaka akan datang dalam 1 hari. Ya, jadi kemurkaan Tuhan itu hanya dalam waktu 1 hari, yaitu sampar dan perkabungan dan kelaparan, dan akan dibakar dengan api, karena Tuhan Allah yang menghakimi dia adalah kuat. Dan raja-raja di bumi yang telah berbuat cabul dan hidup dalam kelimpahan dengan dia akan menangisnya dan meratapinya apabila mereka melihat asap api yang membakarnya. Mereka akan berdiri jauh-jauh karena takut akan siksaannya, dan mereka akan berkata, celaka, celakalah engkau, hai kota yang besar, maksudnya kota Babel, hai kota yang kuat, sebab dalam 1 jam saja sudah berlangsung penghakimanmu. Dan pedagang-pedagang di bumi menangis dan berkabung karena dia, sebab tidak ada orang lagi yang membeli barang-barang mereka, yaitu barang-barang dagangan dari emas dan perak, permata, mutiara, lenan, halus dan kain ungu, dan sutra dan kain karmisi, berbagai jenis barang dari kayu yang harum baunya, berbagai jenis barang dari gading, berbagai jenis barang kayu yang mahal dan tembaga, besi, dan pualam. Kulit manis, rempah-rempah, wangi-wangian, mur, kemenyan, anggur, minyak, tepung halus dan gandum, lembu sapi, domba, kuda, kereta, budak, bahkan nyawa manusia. Dan mereka berkata, sudah lenyap buah-buahan yang diinginin hatinya, dan segala yang mewah dan indah telah hilang daripadamu, dan tidak akan ditemukannya lagi. Mereka yang memperdagangkan barang-barang itu yang telah menjadi kaya oleh dia, akan berdiri jauh-jauh karena takut akan siksaannya, dan sambil menangis dan meratap, mereka berkata, celaka, celakalah kota besar yang berpakaian lenan halus, dan kain ungu dan kain kirmizi, yang dihiasi dengan emas dan permata dari mutiara, sebab dalam 1 jam saja kekayaan sebanyak itu sudah binasa. Dan setiap nakoda dan pelayan dan anak-anak kapal dan semua orang yang mata pencariannya di laut berdiri jauh-jauh dan berseru. Ketika mereka melihat asap api yang membakarnya, katanya, kota manakah yang sama dengan kota besar itu? Kota besar ini, dan mereka menghambur debu ke atas kepala mereka dan berseru sambil menangis dan meratap, katanya,
celaka-celaka kota besar yang olehnya semua orang mempunyai kapal laut dan telah menjadi kaya oleh barangnya yang mahal. Sebab dalam 1 jam saja ia sudah binasa. Bersukacitalah atas dia, hai sorga, dan kamu orang-orang yang kudus dan rasul-rasul nabi-nabi, karena telah menjatuhkan hukuman atas dia karena kamu. Ya, jadi inilah bicara tentang murka Allah. Ya, terus bagaimana sih sebenarnya? Apakah kita yang ada di sini di dalam koram dia ini akan terluput dari hukuman? Ya, nah tentunya kita lihat bagaimana hamba-hamba Tuhan di dalam perjanjian lama. Kalau kita lihat juga Musa, termasuk hamba yang setia, ya. Kalau kita baca juga ternyata Tuhan pun pernah berencana untuk membunuh Musa, ya. Ketika Musa mengajarkan tentang sunat, tapi dia tidak menyunat anaknya, ya. Jadi memang Tuhan yang pengasih, tapi Tuhan yang adil juga, ya. Artinya dia memberikan kasih karunia, tapi juga membuat aturan bahwa hidup kita harus kudus, karena kita adalah mempelai dari putranya yaitu Kristus yang di dalam harus dalam pesta perjamuan nanti, ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Simon, ya. Jadi seperti itulah gambarannya. Jadi pelajaran apa sebenarnya yang bisa kita ambil dari Wahyu 18 ini, ya. Kalau melihat dari ayatnya yang keempat, ya, dikatakan, aku mendengar suara dari surga berkata, pergilah kamu, ya, maksudnya tinggalkanlah Babel, ya, hai umatku, pergilah daripadanya supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya dan supaya kamu jangan diluputkan, ya, dari malapetaka. Ya, sebenarnya Wahyu ini agak sulit juga, ya. Kita bicara tentang Babel itu lambang dari pemberontakan. Tapi yang mudahnya buat saya, sebenarnya masih ada nggak Babel dalam hati kita? Ada nggak pemberontakan? Apakah kita masih suka melawan Tuhan? Kita tidak setia dengan, kita seperti Musa, ya, dia mengajarkan, tapi sebenarnya dia tidak melakukan. Ya, hari ini luar biasa, ya, kita diingatkan, ya, supaya tidak hanya yang tahu saja, ya, tapi kita harus melakukan, ya, melakukan supaya kita tidak terluput dari malapetaka tadi. Ya, jadi saya rasa, ya, mungkin banyak dari kita yang masih memiliki Babel. Sama juga ketika bangsa Israel keluar daripada Mesir, ya, mereka sudah dibawa melalui perantara Musa keluar dari Mesir, tapi sebenarnya hatinya masih di Mesir, kan begitu, ya. Apakah kita masih seperti itu juga, sudah keluar dari Mesir tapi hati kita masih di Mesir, ya. Ini bicara juga tentang sikap hati kita, ya. Apakah kita sebenarnya orang yang sudah dipercayakan itu sungguh-sungguh melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya, ataukah kita biasa-biasa saja, atau ya tidak ada ininya, ya, tidak ada gregetnya gitu, ya, kita sekedar melakukannya saja gitu, dan hal lain, ya, kita harus setia, ya, sampai pada masa-masa akhir zaman ini, ya, tetap setialah kepada Tuhan, ya. Ya, tentunya bagaimana supaya kita tetap setia, ya, tentunya setia melayani dimulai dari keluarga kita dulu, ya, mungkin dari anak kita, dari istri kita, dari ipar kita, ya, dari keponakan kita, ya. Kita, apakah hati kita punya belas kasihan supaya tidak jatuh murka Tuhan seperti bangsa Babel, ya. Kemarin Ibu Dorcas ada bicara tentang Asbury Revival, ya. Apakah kita juga mengambil bagian di dalam mendoakan kota kita mendoakan kota-kota supaya Tuhan memulihkan kota-kota, ya, karena kita lihat bahwa akhir-akhir ini, masa-masa ini adalah sepertinya memang bukan makin baik tapi makin buruk, kan seperti itu, ya. Mungkin itu Pak Heri, ya. Nanti kalau di ayat yang ke-21 mengenai Babel yang tidak dibangkitkan lagi, ya, kita lihat nanti bahwa
pada akhirnya kota Babel itu musnah sama sekali. Ya, nah satu hal juga memang kita tahu bahwa kitab Wahyu ini ya memang ditujukan oleh Rasul Yohanes ketika dia berada di kota Patmos, ya, ketika dia mengalami masa penghukuman, ya menulis surat kepada 7 jemaat, ya, artinya ini juga mengenai gambaran tentang masa depan, ya, itu juga ditujukan sebenarnya kepada jemaat yang ada di 7 jemaat mula-mula, artinya sebenarnya ya penghukuman itu sejak zaman Perjanjian Lama sudah ada, ya. Artinya kuncinya kita tetap setia, ya. Tetap ada penyertaan Tuhan, tetap ada kasih karunia Tuhan. Seburuk apapun kejadian akan terjadi, ketika Tuhan bersama-sama dengan kita akan terluput daripada segala malapetaka. Saya serahkan ke Pak Heri, Pak. Silakan Pak Heri. Oke, terima kasih. Minta maaf kalau di belakang saya ada background suara orang masak. Karena anak saya agak pagi hari ini sekolah. Ya, jadi bicara tentang Babel, itu adalah gambaran tentang dunia dengan segala hawa nafsu, keinginan daging, keinginan keangkuhan hidup, keinginan matanya. Dan satu-satunya nasihat firman Tuhan kepada kita pagi hari ini, pergi, jauhi cara hidup orang dunia. Karena kalau tidak, kita akan ikut mengalami apa yang mereka alami sebagai akibat dari apa yang mereka buat. Tapi saya percaya setiap kita adalah orang-orang yang sudah ditebus, kita orang kudus yang hidup dalam kekudusan, kita orang benar yang hidup terus dalam kebenaran firman Tuhan. Karena dari hal-hal yang sederhana saja, jangankan bicara soal murka, berkali-kali saya ajarkan Bapak Ibu, ketika kita mengikuti hawa nafsu kita, keinginan daging, keangkuhan hidup, keinginan mata, itu pasti kita akan mengalami akibatnya. Kalau kita ngikutin emosi kita, ya sudah, kita akan nanggung akibatnya berantem, contoh. Dengan pasangan kita, berdagang dengan cara-cara dunia, ambisi, nipu sana, nipu sini, ya kita akan menanggung akibatnya. Tapi sebaliknya, firman Tuhan pagi hari ingatkan, tinggalkan semua cara-cara hidup dunia, mari taklukkan pikiran kita pada pikiran Kristus, kehendak kita, perasaan kita, keinginan kita, dan itu akan membuat kita hidup dalam damai sejahtera, membuat kita hidup dalam ketenangan, hidup dalam ketentraman. Sama seperti pujian yang tadi kita katakan bersama, Tuhan jangan ambil rohmu dariku, tapi biarlah Tuhan menjaga kita dalam hadirat-Nya, dan kita peka tuntunan Roh Kudus, kita taat, menundukkan diri pada pikiran Kristus, kehendak Kristus. Maka saya percaya, sekali lagi, satu-satunya pesan Tuhan yang kuat pagi hari ini, itu pergi tinggalkan cara hidup dunia. Jadi, pergi tinggalkan cara Babel. Terlepas ada begitu banyak tafsiran seperti Pak Yosia tadi katakan, Babel itu gambaran dari pemberontakan, Babel itu gambaran dari wanita pelacur besar yang di fasa-fasa sebelumnya. Tapi sekali lagi itu semua hanya menggambarkan tentang dunia dengan segala hawa nafsu, keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup yang menuju kebinasaan. Dan firman Tuhan pagi hari ingatkan kita, pergi, jauhi hal-hal seperti itu. Dalam situasi apapun yang kau alami, dalam hubungan suami istri, orang tua anak, bisnis, jauhi cara-cara dunia. Tapi ikuti apa kata firman Tuhan. Supaya kita menikmati damai sejahtera, ketenangan, dan ketentraman dalam hidup ini. Saya pikir itu saja yang saya tambahkan. Terima kasih untuk Pak Yosia. Saya serahkan kepada Hengki. Ya, mari kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Bapak yang baik, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini ya Bapak. Setiap kami bisa terus datang ke hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih juga buat kebenaran firman-Mu ya Tuhan di pagi hari ini Tuhan. Terus menguatkan kami supaya kami terus hidup di dalam kebenaran Engkau ya Bapa. Kami tidak tinggal terus di dalam dosa Tuhan.
Dan juga ampunin akan setiap kesalahan dan dosa kami, apapun yang kami perbuat dengan sengaja maupun tidak sengaja, melalui pemikiran kami yang jahat, apapun dari penglihatan kami ya Tuhan. Ampunin segala dosa-dosa kami ya Bapa. Biarlah kami terus mau hidup di dalam kebenaran firman-Mu Tuhan, turut dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan buat Pak Yosia yang telah menyampaikan kebenaran-Mu. Biarlah Tuhan terus memberkati hamba-Mu. Tuhan juga pakai lebih lagi ya Tuhan, melalui hamba-Mu ini Tuhan, banyak jiwa-jiwa juga akan dimenangkan ya Bapak. Dan juga buat pelayanannya yang di Bungo juga Tuhan berkati ya Tuhan. Bahkan istri dan juga anak-anaknya Tuhan juga berkati ya Bapak. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat setiap kami yang hadir, biarlah juga Tuhan terus memberkati setiap hidup kami, suami, istri, bahkan anak-anak kami, cucu dan menantu kami semua. Tuhan juga berkati ya Bapak. Biarlah di kehidupan kami, setiap keluarga-keluarga Tuhan terus mengalami Engkau ya Bapa. Kami percaya ada Tuhan Yesus di tengah-tengah keluarga kami, yang penuh damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu di dalam keluarga kami ya Tuhan. Terima kasih, dan juga kami sepakat sehati berdoa buat kesehatan Pak Siregar ya Tuhan. Bila Tuhan terus pulihkan, Tuhan terus memberikan dia kesehatan, kekuatan, dan kesembuhan yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapak. Dan juga kesehatan buat Ibu Merianti ya Tuhan. Dan juga di mana saat ini juga keluarga Pak Siregar lagi merenovasi rumah yang di Surabaya ya Bapak. Biarlah Tuhan campur tangan, Tuhan juga memberikan hikmat pada tukang ya, untuk membangun lebih baik ya Tuhan. Dan juga setiap dana yang dibutuhkan, Tuhan cukupkan di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga sepakat berdoa buat bangsa kami Indonesia. Biarlah Tuhan terus membawa bangsa kami lebih baik lagi ya Tuhan. Dengan perekonomian yang lebih baik ya Bapak. Bahkan juga memberikan keamanan yang terbaik atas bangsa ini ya Bapak. Tuhan juga memberkati pemerintahan kami. Biarlah roda pemerintahan ini boleh berjalan dengan baik dan untuk terus membangun bangsa kami Indonesia ini ya Bapak. Terima kasih, kami serahkan pemerintahan kami dan bangsa kami Indonesia ke bawah tangan kuasa-Mu. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pak Yosia, silakan tutup dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pagi hari ini, kalau kami boleh diingatkan kembali, supaya kami boleh menjauhi ya Bapa segala kejahatan-kejahatan, supaya kami tidak hidup seperti dunia ini ya Bapa. Engkau mau supaya kami hidup kudus, kami bertekun dengan firman-Mu ya Bapa, dan kami mau melakukan firman-Mu. Kiranya berkat sukacita dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, mulai hari ini sampai dengan selama-lamanya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.